Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih gimana caranya mengubah birokrasi pemerintahan kita yang terkenal kaku, lambat, dan penuh tumpukan kertas itu jadi sesuatu yang jauh lebih praktis dan modern? Nah, di sesi kita kali ini kita bakal kupas tuntas apa aja sih yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk membangun inovasi perkantoran digital. Tujuannya cuma satu, ngubah cara kerja jadul jadi ekosistem digital yang benar-benar ngasih manfaat langsung buat masyarakat. Ini adalah panduan lengkap kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia 6 langkah yang bakal jadi peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari pergeseran cara kerja, gimana ngeberesin tumpang tindih aplikasi yang bikin pusing, ngebangun infrastrukturnya, siapin alat otomatisasi, ngebentuk budaya kerja digitalnya, sampai akhirnya ngebahas dampak nyatanya buat warga. Kita langsung masuk ke langkah pertama, pergeseran paradigma dari cara kerja konvensional menuju digital. Coba deh, bayangin situasi kantor konvensional. Semuanya serba manual, lambat banget, dan kamu harus duduk di meja yang penuh sama tumpukan dokumen fisik buat nyelesain kerjaan. Capek kan? Nah, sekarang bandingin sama ekosistem digital. Semuanya berjalan otomatis, real time, dan benar-benar paperless atau tanpa kertas. Pegawai bisa kerja dari mana aja, kapan aja, aksesnya juga gampang banget, cuma butuh satu kali login, atau single sign-on. Jadi ini tuh bukan cuma soal mindahin kertas ke layar komputer ya, tapi benar-benar ngerombak cara kita bekerja biar jauh lebih satset dan gesit. Lanjut ke langkah kedua, dan sejujurnya ini adalah realita yang agak berantakan. Kita harus menghentikan tumpang tindih aplikasi. Sebelum kita ngomongin soal bikin aplikasi baru, ada satu angka yang bikin geleng-geleng kepala. 27.000. Iya, sumber kita nyatet kalau saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi pemerintahan di Indonesia. Gila kan? Bukannya bikin kerjaan makin gampang, ego sektoral tiap instansi yang bikin aplikasi sendiri-sendiri ini malah nyiptain kebingungan, baik buat pegawainya maupun buat masyarakat. Ini bukti nyata kalau asal nambah teknologi itu nggak selalu nyelesain masalah. Jadi, poin pentingnya di sini, solusinya sama sekali bukan bikin aplikasi yang ke-27.001. Pemerintah ngerespon kekacauan ini lewat inisiatif GovTech yang namanya IENA Digital. Sekarang fokusnya berubah total. Aplikasi-aplikasi yang fungsinya double bakal dihapus dan semua sumber daya bakal difokusin ke 9 super apps utama aja. Tujuannya simple, nyatuin semua layanan ke dalam satu ekosistem. Bayangin, masyarakat dan pegawai nantinya cuma butuh satu portal dengan satu login, super praktis. Nah, biar integrasi ini bisa jalan, kita masuk ke langkah ketiga, infrastruktur dan aturan dasarnya, atau yang sering disebut interoperabilitas. Kalau aplikasinya udah rapi, kita butuh mesin yang tangguh dong. Dulu, instansi tuh suka bikin ruang server sendiri-sendiri. Jujur aja, ini boros banget dan dari segi keamanan juga rentan. Disinilah Pusat Data Nasional atau PDN ngambil peran penting. PDN ini ibaratnya kerangka komputasi awan raksasa yang dipakai bareng-bareng. Dia aman, andal, dan bisa ngumpulin semua data instansi secara terpusat. Nggak ada lagi tuh server-server kecil yang mencar-mencar. Kalau PDN itu ibarat rumahnya, nah interoperabilitas data itu jembatannya. Pernah kesel nggak sih harus ngisi data yang sama berulang kali di formulir yang beda? Nah, dengan interoperabilitas, sistem yang beda-beda itu bisa saling ngobrol dan tukeran data dengan mulus. Nggak perlu lagi ngetik manual berkali-kali. Ini benar-benar menghemat waktu, mangkas biaya, dan pastinya mencegah tumpang tindih layanan. Dengan infrastruktur yang udah siap, kita melangkah ke bagian keempat. Mari kita lihat alat dan fitur otomatisasi apa aja yang kita butuhin buat ngebangun inovasi ini. Buat ngebangun e-office yang benar-benar kepake, ada beberapa fitur yang wajib banget ada. Misalnya, penomoran surat otomatis. Ini langsung ngatasin masalah nomor surat yang sering ganda. Terus ada tanda tangan elektronik atau TTE yang sah secara hukum. Disposisi dokumen secara elektronik biar kertas nggak menumpuk di meja, sampai pelacakan dokumen secara real time. Dan kerennya lagi, semua ini bisa disambungin ke WhatsApp atau email loh. Riset kita nunjukin, pakai fitur-fitur pintar ini bisa motong waktu pemrosesan dokumen sampai 70%. Luar biasa efisien kan? Dan tahu nggak, kamu nggak harus selalu beli software miliaran rupiah buat ngelakuin ini. Inovasi bisa dimulai dari alat yang kita pakai sehari-hari. Contohnya nih, alur kerja simpel ini. Cukup masukin data di Google Sheets, terus biarin skrip di belakangnya jalan otomatis, dan boom, notifikasi langsung kekirim otomatis via Telegram atau WhatsApp ke orang yang dituju. Proses admin yang tadinya lambat dan manual mendadak jadi secepat kilat. Di level nasional, pemerintah kita juga udah nyiapin platform khususnya. Buat urusan arsip dan persuratan tanpa kertas, ada aplikasi yang namanya Sri Kandi. Ini bikin kita gampang banget ngelacak lari dokumennya kemana aja.
Terus, buat ngurusin data kepegawaian, ada ekosistem kayak MyASN dan e-Kinerja. Pegawai bisa ngatur profilnya sendiri dan datanya langsung sinkron secara nasional. Jadi nggak ada lagi cerita data kepegawaian yang beda-beda di pusat dan daerah. Tapi tunggu dulu, ini ngebawa kita ke poin kelima yang mungkin paling sering dilupain. Elemen manusia. Percuma kan aplikasinya canggih, kalau pegawainya masih pengen ngeprint semuanya. Ada kutipan bagus banget nih. Implementasi sistem elektronik itu bukan sekedar transformasi teknologi, tapi transformasi tata kelola dan sumber daya manusia. Jujur aja, rintangan terbesar itu biasanya bukan di kode programnya yang error, tapi justru di orang-orangnya yang nolak buat berubah. Makanya, pelatihan literasi digital dan kemauan buat ninggalin kebiasaan lama itu benar-benar jadi kunci biar sistem ini nggak cuma jadi pajangan mahal. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat data dari teori sistem informasi ini. Ternyata teknologi itu sendiri cuma nyumbang sekitar 33% dari total keberhasilan sebuah sistem. Sisanya, 33% dari kebijakan organisasi yang ngedukung dan faktor penentu terbesarnya, 34% ada di kompetensi manusia. Pemahaman dan kesiapan mental para pegawai itulah yang jadi nyawa sebenarnya dari inovasi perkantoran digital ini. Akhirnya, kita sampai di langkah ke-6. Mari kita tarik benang merahnya. Buat apa sih kita repot-repot ngelakuin semua transformasi di dalam kantor ini? Jawabannya jelas, demi masyarakat. Semua efisiensi administratif yang kita obrolin tadi, ujung-ujungnya bakal mempercepat layanan publik buat warga. Nggak ada lagi deh dengar cerita KTP atau dokumen warga nyelip entah di mana berbulan-bulan. Dengan konsep open data, transparansi jadi makin tinggi. Warga bahkan bisa ngelacak status pengajuan mereka secara real time dari HP mereka sendiri. Inilah yang kita sebut pemerintahan yang benar-benar user-centric, yang mikirin banget kenyamanan warganya. Setelah ngebahas semua peta jalan tadi, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Apakah organisasi kamu udah bener-bener siap buat bertransformasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik? Karena jujur aja, inovasi perkantoran digital ini bukan sekedar ikut-ikutan tren teknologi ya. Ini tuh jembatan utama kita buat ngembangun birokrasi yang cepat, efisien, dan bener-bener hadir buat publik. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kita sampai akhir. Yuk terus berinovasi.